Ketika kita punya kesempatan, misalnya seperti berbuat dosa, berzina, mencuri, berbohong, korupsi, dan kita melakukan, kita puaskan hasrat, maka kodrat dosa akan terus bertumbuh karena kita beri makan, saudaraku. Dia semakin kuat, dia semakin menetap dan semakin membesar dan memenjarakan kita, saudaraku. Sehingga lama-lama kita menjadi anak setan dan serupa dengan dunia ini. Tetapi kalau kita menyangkal diri dan kita berjuang untuk berkata tidak dengan melihat perasaan Bapa, karena tidak ingin menyakiti hati Bapa, berarti kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Kita membunuh terus karakter dosa. Pasti kita akan menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Dan jangan kita anggap sebagai kecelakaan, saudaraku. Misalnya di dalam kondisi tertentu kita marah, kita maki-maki orang. Padahal kita tidak perlu maki-maki. Marah mungkin tidak salah, tetapi harus marah yang membangun. Bukan marah yang merusak dan menghancurkan orang lain. Kita harus marah yang konstruktif, bukan destruktif. Marah destruktif adalah marah yang merusak perasaan orang, merusak perasaan kita sendiri. Artinya membuat kodrat dosa kita tambah kuat, tambah kita beri makan. Kalau kita konstruktif, saudaraku, kita marah, ya, tapi kita menasehati di situ, mengingatkan dengan teduh. Itu membangun orang. Selain membangun orang, juga membangun kita sendiri. Oleh sebab itu, kesempatan-kesempatan indah yang Allah berikan kepada kita untuk mengalami pertumbuhan kedewasaan rohani itu jangan disia-siakan. Amin, saudaraku. Apabila merasa pasangan kita merendahkan, mertua kita merendahkan, siapapun, itu adalah kesempatan kita membunuh karakter dosa. Kita diam saja. Kita dihina, direndahkan, mungkin juga sampai difitnah. Kita diam saja. Indahnya difitnah adalah, saudaraku, ingat, Yesus pun pernah difitnah. Lalu fitnahan itu membuat kita itu tercegah dari melakukan seperti apa yang difitnahkan. Lalu kalau kita mau lihat positif side-nya, saudaraku, udah banyak saya difitnah. Tapi saya berkata, apa ya? Kenapa aku sampai di titik ini ya? Tapi saya teringat, Yesus pun difitnah. Jadi tidak ada lagi duka cita ketika kita difitnah orang. Dan yang kedua, kalau kita difitnah, kita dicegah untuk melakukan apa yang difitnahkan kepada kita. Amin. Jadi bersukacitalah, saudaraku, kalau engkau difitnah. Dan jangan membela diri. Karena yang membela itu Tuhan kalau memang kita layak dibela. Lo asik lo ikut Tuhan itu. Ya, misalnya nih kita difitnah, kita mencuri uang kantor atau uang apapun lah. Maka artinya kita dicegah Tuhan untuk tidak mencuri uang suatu hari nanti. Kita difitnah melakukan ini dan itu, padahal kita tidak. Artinya Tuhan sedang mencegah kita untuk tidak melakukan apa yang difitnahkan kepada kita. Melalui fitnah, melalui merusak nama baik kita, percayalah, Tuhan Yesus mau berkata begini, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna, nak. Jadi kejadian-kejadian itu semua yang kita alami itu cara Tuhan untuk membuat kita memiliki karakter Allah. Wah, tapi sakit, pastor. Ya sakit. Tapi mana bisa kalau kita mengandalkan Roh Kudus. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudaraku. Maka karakter Allah, sifat-sifat Allah, yaitu lemah lembut, mengasihi musuh, mengerti dan menerima orang lain sebagaimana adanya, mengusahakan kesejahteraan sesama dan lain sebagainya, itu bisa kita miliki. Kita bangun di dalam diri kita. Dan itu yang membuat kita terhormat di hadapan Allah. Santun belum tentu lemah lembut loh di dalam Tuhan, belum tentu.
Santun belum tentu mengasihi musuh loh, belum tentu. Diam itu belum tentu tidak dendam, saudaraku. Maka dari itu, semakin kita bertumbuh dalam karakter Allah, semakin kita tawar hati kepada dunia ini dan segala keindahannya. Kalau Tuhan mau nunjukin orang-orang yang menfitnahmu, merusak nama baikmu, Tuhan akan tunjukkan keadilannya. Tapi jangan pernah meminta itu di hadapan Tuhan. Tapi kalau memang Tuhan izinkan, Anda bisa melihatnya kok. Saya sudah berkali-kali begitu, saudaraku. Apalagi dalam dunia pelayanan. Tapi kadang seringkali Tuhan izinkan saya untuk melihat keadilan Allah. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semakin kita bertumbuh karakter Allah di dalam diri kita, maka pujian tidak akan menenggelamkan kita. Sanjungan orang tidak lagi menjadi sebuah hal yang membuat kita terbang tinggi dan lupa diri, saudaraku. Bahkan kita tidak merasa tidak enak kalau orang orang terlalu memuji, terlalu mengangkat kita, terlalu menyanjung. Aduh, jangan sampai terbang, saudaraku. Kalau dulu memang cari yang model begitu kan kita, karena kita merasakan nikmatnya disanjung orang. Tetapi ketika kita bertumbuh dalam karakter Allah, pujian itu menjadi sesuatu yang membuat kita tidak merasa nyaman. Memang tidak bisa dihindari adanya pujian manusia, tapi cukup meresponnya secukupnya, saudaraku. Dan ucapkan terima kasih cukup. Jaga hatimu. Karena ketika karakter Allah tumbuh di dalam diri kita, kita akan memberikan kehormatan, pujian hanya untuk Tuhan. Diri kita sudah tidak boleh lagi, saudaraku. Disinilah kita dilatih oleh Tuhan untuk hidup benar. Hidup benar-benar bagi kemuliaan Allah. Kalau kita periksa diri kita sendiri, saudaraku, apakah masih ada unsur kodrat dosa di dalam diri kita? Keinginan untuk disanjung, dipuji, dihargai, atau rasa tersinggung ketika dikata-katai orang, difitnah, digosipin. Maka kita harus benar hati-hati, saudaraku. Kita harus berhati-hati dengan diri kita sendiri. Karena ada manusia lama di dalam diri kita. Kalau mau dituruti benar-benar jadi anak dunia atau anak setan, kita harus tahu, saudaraku, sudah mendarah daging dalam diri kita rasa tidak mau dirugikan, mau dihormati, maunya diuntungkan, maunya dianggap penting, mau dianggap hebat. Ini yang harus kita bunuh tiap hari, tiap saat. Kita harus matikan di dalam diri kita. Kita di tengah-tengah keluarga besar direndahkan, tidak apa-apa. Bukan hal. Karena itu cara untuk menaikkan diri di hadapan Allah, saudaraku. Amin. Ubah cara berpikirmu. Itu cara Tuhan membuat kita terhormat di kekekalan. Kalau di dalam lingkungan pergaulan kau tidak dipandang sesamamu, tidak dihargai, dianggap tidak ada kehadiran kita, tidak masalah, kita diam. Tetapi orang-orang suci, orang-orang saleh di tengah-tengah kita akan melihat bahwa kita orang yang terhormat. Berani gak, saudara? Dulu saya orang yang tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti saya, apalagi merusak nama baik saya. Tapi hari ini, saudaraku, saya berani menjalin relasi dengan orang-orang yang sudah menyakiti saya. Dan saya meminta maaf kepada dia. Bayangkan, saudaraku, itu kalau kekuatan saya sendiri tidak mungkin. Itu karena Roh Kudus, Tuhan yang menuntun saya. Padahal dia yang salah, tapi dia seakan-akan saya yang salah. Kita sering begitu kan, saudaraku. Dan seakan-akan ketika kita minta maaf, seakan-akan memang rasanya memang kamu yang salah. Rasanya begitu. Jadi kalau kau berani lakukan itu, saudaraku, saya cuma mau katakan, kita sedang praktek firman, kita sedang praktek kebenaran, kita sedang mengikuti jejak Yesus. Sakit, yes, tapi itulah cara Tuhan untuk kita terhormat di kekekalan. Jadi kalau orang yang tidak terhormat menghormati orang lain karena sesuatu, itu bukan kehormatan.
Kita tidak perlu mencari penghormatan dari orang yang tidak terhormat. Kalau orang duniawi yang konsep dirinya rusak, mereka menilai orang dari barang, dari uang, dari gelar, dari pangkat, dari apapun pencapaian mereka. Ini adalah orang-orang yang tidak terhormat, saudaraku. Pujian kehormatan dari manusia seperti ini tidak ada artinya. Biasanya orang-orang seperti ini tidak menghormati orang-orang terhormat yang benar-benar terhormat di mata Allah. Mereka menganggap orang-orang yang terhormat di mata Allah itu adalah orang-orang yang bodoh dan melakukan sesuatu yang sia-sia. Percaya, saya sudah menemukan banyak begini. Dia tidak bisa menghormati orang-orang yang terhormat di mata Allah karena dia menilai semuanya dari barang di dunia ini. Karenanya mereka tidak bisa mengenal kehormatan orang-orang saleh. Jadi saudaraku, bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Ketika hidupmu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang benar, maka hidupmu akan benar. Endingmu akan benar. Kekekalanmu pun akan benar. Jangan kejar dunia, tapi kejarlah Tuhan dan perkenanannya. Temukan hatinya, temukan kehendaknya. Miliki dia, sehingga engkau dan saya dimiliki oleh dia juga. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.